siapapun nggak masalah, mau racun mau apa. Gue kan penawar. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berteman, nggak boleh WA sama si ini si itu. Waduh, ya itu toxic. Oke, kembali lagi di program kita pada hari ini, Today's Message Podcast. Dan dalam kesempatan kali ini bersama saya, Jose Claudio, sudah ada narasumber kita di studio yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Wow, apa kabar Pak Jarod? Akhirnya kita bisa bertemu kembali. Selalu luar biasa. Haleluya, sehat Pak? Harus ya, puji Tuhan. jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak Jarod ini juga dari pelayanan dari Keluarga Indonesia Bahagia ya Pak? Ya, KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Wow, luar biasa, dan pastinya dari pelayanan Bapak juga banyak keluarga-keluarga yang bahagia. Oke, hari ini kita akan bahas tentang satu topik nih Pak, karena bicara di Februari ini kita anak bulan muda, cinta. Iya, bulan cinta gitu ya. Dengan adanya Valentine dan sebagainya. Bulan putus cinta. Wah, jadi jadian di Februari terus Maret putus gitu ya. Jangan sampai. Sampai ya. Oke, topik kita kali ini adalah tentang toxic relationship nih Pak. Banyak anak-anak muda kan yang suka ngomong sekarang, gue malas sama nama dia, atau pacaran sama tuh orang kan toxic gitu kan, beracun gitu. Nah, menurut Pak Jarod sendiri nih, dari mungkin Bapak melayani orang-orang atau mungkin melihat kondisi saat ini gitu. Menurut Bapak sebenarnya gimana sih Pak caranya supaya kita nih bisa menghadapi orang-orang kalau kita ketemu merasa orang-orang ini toxic gitu Pak? Gini, mungkin kita perlu punya mindset dulu ya. Sebenarnya apakah orang itu betul-betul toxic ya dalam hal berhubungan, beracun gitu ya. Atau memang dia punya cara yang berbeda dalam berhubungan. Jadi misalnya kalau kita bukan persahabatan tapi suami istri. Suaminya ini, atau mungkin dari dulu dah, dari pacaran dulu. Waktu pacaran dulu ceweknya nih lihat cowoknya nih keren ya, cool banget, tenang, nggak banyak ngomong, gitu. Dan ceweknya juga nggak masalah si cowok ini nggak banyak ngomong. Arti tapi dia ganteng gitu kan. Jadi ceweknya ini punya bawaan baru. Ya kayak pajangan baru dibawa kemana-mana, dia pamerkan kegantengannya aja, dan si cowok juga happy banget. Karena bagi dia mencintai cewek ini. Dan bahasa cintanya itu adalah kebersamaan yang berkualitas. Kebersamaan. Dia ada bersama-sama aja senang gitu. Dan dia gak suka ngomong gitu. Tapi setelah itu kan misalnya bisa menjadi seperti hubungan yang beracun gitu ya, yang toksik. Ini orang ini susah amat sih ngomongnya gitu. Atau gak suka ngomong gitu. Ya karena gak suka ngomong, nah memang beda ya. Kalau pacaran itu kan gak hidup bersama. Sedangkan menikah hidup bersama. Dalam hidup bersama ini kan perlu mengerti betul-betul isi hati. Nah sementara kalau nggak berbicara kan nggak mengerti isi hati. Jadi tapi belum tentu sebenarnya orang itu toksik. Hanya orang itu memang gaya berhubungannya, gaya berelasinya lebih banyak pakai logika dan pikiran. Saya nggak usah banyak ngomong lah. Yang penting perbuatan saya benar gitu. Sementara yang satu pengen ngomong ngomong gitu. Jadi nah lalu nganggap dia toksik gitu ya. Itu kalau bicara mindset. Tapi kalau yang toksik beneran ya memang orang itu dengan siapa saja, kemana saja menjadi masalah. Ngerusak hubungan, ngerusak suasana. Nah itu berarti emang orang itu betul-betul emang penyakit. Nah kalau kita ketemu sama yang kayak gitu gimana tuh Pak? Tergantung juga mindset. Apalagi kita kalau sebagai misalnya pemimpin ya. Pemimpin misalnya dalam sebuah kelompok kayak gitu. Makanya tergantung juga diri kita nih, kita memandang diri kita nih siapa. Kalau kita follower, ya udah orang itu kan jangan diikutin gitu. Tapi kalau kita pemimpin, leader, nah kita harusnya bisa mengelola orang-orang seperti itu. Apalagi kalau kita punya pikiran begini, siapapun nggak masalah, mau racun mau apa, gue kan penawar. Wah, itu bener banget tuh. Gue penawarnya gitu ya. Atau kalau saya ibaratkan ini racun tuh kayak biar gampangnya kentut lah gitu. Ya ada orang kentut ya orang minggir semuanya gitu kan, bau gitu ya. Nggak mungkin nggak sampai mematikan lah gitu ya. Kalau mematikan ya cyanida gitu. Nah menurut saya toxic relationship ini juga nggak sampai mematikan.
Okay. Gitu ya. Bukan cyanida yang harus kita kabur gitu, tapi ya bau pun juga jengkel gitu. Iya, memang sih sebel gitu kan. Sebel. Tapi kalau kita orang yang misalnya gini, aku juga gak bakal mati dikentutin gitu kan. Gitu. Apalagi gue wangi gitu. Ya atau ini banyak angin ya. Kalau pergi sama dia jangan indoor ya, outdoor aja terus gitu. Nah, berarti kita masih bisa menyiasati sih orang-orang yang sulit berhubungan kalau kita jago berhubungan. Oke. Dia orang yang misalnya pendiam, ya kita aja yang berinisiatif. Dia pendiam, tidak berinisiatif, jarang cerita, ya kita yang nanya-nanya. Atau kalau dia memang racunnya itu apa sih? Racun itu dia selalu ngeblim, ya menghakimi. Ya kita nggak usah dengerin. Berarti nggak usah perhatikan sisinya dia. Kita sebagai pemimpin, kalau dia mulai bicara yang merusak suasana, kita alihkan pembicaraan. Atau kita menggunakan pembicaraan dia itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa aja sih, dia mau ngomong apa aja tuh. Si itu tuh begini loh, begini. Ngomong jelekin orang lain. Iya, enggak juga sih. Dia emang galak sih, tapi tegas orangnya. Jadi kita langsung mengambil sisi positif dari orang yang dijelekin tadi gitu. Jangan digongin gitu kan. Betul. Itu menurut saya masih bisa. Kalau kita leader ya, kita jangan mengendalikan. Tapi kalau kita bukan leader, ya orang begitu dijauhin aja lah. Kentut melulu. Kalau kita leader, kita bawa semprotan minyak wangi aja. Begitu kentut, gue semprot sebentar. Oke. Nah, jadi kalau menurut Pak Jarod sendiri nih, kalau kita mau ngomong toxic relationship, hubungan seperti apa yang kalau menurut Bapak sudah itu toxic gitu. Menjadi sebuah toxic? Ya, begini dah. Kembali lagi ilustrasinya gampang, kentut aja lah. Iya. Kentut tuh boleh ya, orang kalau kentut melulu itu kan pertama nggak enak, orang nggak suka, dijauhi gitu ya. Jadi misalnya gini, orang itu kalau sudah toxic, Anda misalnya atau gini, ada orang ngobrol nih, dia banyak ngomong, lalu seseorang datang yang banyak ngomong tadi langsung diem. Oke. Atau kita yang jadi toxic gitu kan, ada orang ngobrol asik, kita mau nimbrung, kita datang semuanya diem. Atau ada seseorang yang diem, berarti kita toxic bagi dia. Karena kenapa? Karena mungkin orang itu ketika ngomong itu ya selalu nggak enak, komentarnya selalu negatif. Jadi begitu dia datang, wah diem gitu ya. Racun itu kan ya bau, mematikan, nggak disukai. Lalu menghentikan pembicaraan yang mengganggu suasana. Ya tetap nggak ada lah orang yang begitu kentut lagi lagi dong gitu. Ada nggak aroma yang lain? Jadi gerusak suasana gitu loh. Jadi suasana pakai jada itu makanya ya orang yang sudah mulai menjadi toksik itu yang mulai merusak suasana, mulai dihindari orang, mulai dijauhi. Berarti dia sudah menjadi toksik. Atau kalau diri kita mulai ada gejala seperti itu, harus introspeksi. Apakah saya ini orang yang merusak suasana, merusak hubungan gitu. Oke. Nah, kalau itu kan dalam kelompok, Pak. Nah, bagaimana saya pernah baca sebuah artikel juga, toksik itu juga bisa dalam berpacaran nih. Oke, yang sudah terjalin ini. Yang sudah terjalin gitu kan. Begitu sudah pasangan, terus toksiknya dalam artian posesif gitu, kayak pokoknya sehingga pasangannya ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak wah pokoknya layanin saya, harus sama saya, harus bersama, pokoknya kayak gitulah Pak. Nah, gimana tuh kalau kita ngadepin kayak gitu? Kalau yang sudah berbentuk sebuah hubungan ya dalam arti pacaran atau pernikahan nah maka yang toksik itu kalau yang membangun itu kan cinta kasih, percaya, mengakui sisi baiknya. Orang waktu pertama kali pacaran, kamu cantik, ide kamu luar biasa. Jadi mengakui hal-hal yang baik. Nah, mulai menjadi racun ketika ini dibalik gitu ya. Dibalik mulai menjadi komentar negatif. Jadi orang pacaran di komentar negatif terus, bubar lah pasti. Gitu ya. Kalau dulunya waktu awal pacaran jatuh cinta karena merasa dihargai, dikasih apresiasi. Sekarang dikritik terus. Gitu, akhirnya berantem pasti kalau dikritik terus, apalagi menikah gitu, udah suaminya dikritik terus, istrinya dikritik terus, itu menjadi toksik. Yang ketiga, label ya. Memberikan label itu kan ya tergantung, label positif membangun, label negatif merusak. Ketika orang misalnya orangnya minder, nggak berani tampil, tapi orang itu setia. Nah kalau kata-kata yang membangun, kita bangun relasi, kamu tuh orangnya setia banget loh gitu. Dia mulai tahu, mengenal sisi dirinya ini, yang orang lain menghakimi semuanya, orang ini kok memuji sisi baik saya. Terbangun relasi. Nah ini dibalik nih kalau toksik nih. Kita ngomongin negatifnya terus.
Pacarnya dibilang kamu tuh orangnya posesif banget, kamu tuh orangnya kasar banget, kamu tuh pelit amat sih gitu. Nah, lebih baik jangan menggunakan kata-kata label. Oke. Kalau toh memang dia posesif gitu ya. Jadi ya kalau kamu mencintai saya, ya ini kan pacaran. Jangan kan pacaran, pernikahan aja tidak melebur sebuah pribadi. Masing-masing pribadi masih ada me time-nya, apalagi pacaran. Nah, kalau kamu mencintai saya, berikan saya juga waktu untuk kebebasan untuk diri saya. Misalnya begitu, itu kan meminta untuk diberi daripada kamu tuh jangan posesif. Itu kan langsung memberikan label. Nah, gitu. Nah, tapi yang posesif sama juga dibalik nih. Kalau Anda mulai memiliki gitu ya mencintai memang memiliki sih. Bahkan kalau sangat mencintai, sangat memiliki. Tapi kan tidak mengekang. Kita mencintai anak berarti memberikan kebebasan karena suatu saat dia harus mandiri. Nah, kalau untuk konteksnya anak bisa kelihatan bahwa memberikan kebebasan. Tapi ketika pacaran, nah kadang kan agak rumit, agak gimana? Tapi sama sebenarnya. Ketika mulai over, ya kalau anak overprotected, kalau pacaran over posesif, gitu. Sampai akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berteman, nggak boleh WA sama si ini si itu. Waduh, ya itu toxic deh. Terus jam segini harus good morning. Kalau nggak good morning dia marah gitu kan? Kok nggak di good morning sehari ini? Jadi kan orang kesibukannya kalau WA agak cepat dibalas saja dia marah. Gitu. Orang kan tetap masih ada kesibukan pribadi kan, makanya orang pacaran dan menikah tidak melebur dua pribadi menjadi satu. Nah, ketika pengen menjadi satu dalam arti ngeblend beneran gitu ya, sampai WA nggak dibalas aja, wah kenapa nggak dibalas gitu ya, kan masih ada, ya kecuali kalau urgent banget nih gue mau mati. Tapi kalau enggak gitu kan ya maksudnya, tapi yang satu sisi juga belajar gitu, misalnya belum bisa jawab, gue lagi sibuk, gue jawab nanti ya gitu. Jadi bukan dibiarkan gitu loh. Jadi kita juga harus mempelajari kepribadian pasangan kita ya, atau orang yang menjadi lawan bicara kita kali Pak ya, supaya nggak terjadi gesekan. Dan juga kayak tadi yang over possessive itu kan juga kadang-kadang ada latar belakangnya ya. Mungkin dia pernah kehilangan, gitu, atau dia pernah dia khianati, makanya dia cemburuan, lalu dari cemburu itu bukan hati-hati tapi over possessive. Jadi kadang-kadang ada background yang membuat orang seperti itu. Termasuk kalau misalnya dulu orang tuanya kurang perhatian gitu kali Pak. Lagi kalau wanita gitu kan, biasanya kayak nggak ada kasih sayang seorang bapak gitu. Apa itu bisa nggak tuh Pak pengaruh tuh? Iya, semua perilaku pasti dipengaruhi latar belakang. Nah, tergantung perlakuan apa, reaksi apa, itu beda-beda. Tapi bisa-bisanya kayak orang yang nggak merasakan kasih ayah, lalu justru pengen banget merasakan kasih ayah dan sangat lengket dengan cowoknya, gitu. Atau bisa juga karena nggak pernah diperhatikan, jadi orang yang mandiri banget gitu. Nah, jadi cuek banget gitu. Ya karena dia juga nggak intim-intim banget, rumahnya juga nggak ada yang intim-intiman gitu. Jadi memang tetap respon itu bisa berbeda, tapi tetap itu pengaruh dari tadi gitu kan. Jadi sebuah sikap ini adalah latar belakangnya. Walaupun ini tidak harus ini kan gitu kan. Perlakuan A tidak harus menghasilkan B, bisa B bisa A. Tapi kenapa A? Karena perlakuan ini. Jadi itu proses pemahaman. Nah, ketika orang berelasi mengerti latar belakang, maka respon demi respon. Jadi kan relasi itu ya tentu tujuannya harapannya jangka panjang ya. Jangan Februari bulan cinta, Maret bulan putus. Maret bulan putus itu. Cinta kok pakai bulan. Oke. Jadi gini, kalau kita memahami latar belakang, lalu akhirnya setiap respon kita respon lagi dengan positif. Dia posesif banget. Ya kita merasa berarti dia cinta banget aja. Lalu tapi pelan-pelan minta diberi kebebasan, arti kepercayaan lah, gitu. Karena kan, tapi kalau nggak terjadi saling begitu, ya pasti namanya toksik berujung ya kentut nggak mematikan. Tapi kalau tiap menit mati. Jadi emang nggak mematikan, tapi ya bisa juga lo bikin mati kalau overdosis. Nah Pak, sekarang berikutnya nih, kalau tadi kan Pak Jarod udah sebutkan ya, kalau kita di dalam kelompok, kalau emang kita as a follower ya udahlah kita nggak usah terlalu deket ya. Tapi kalau sebagai pemimpin mau nggak mau gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya sudah yang dalam hubungan ya, kalau yang udah hubungan, kalau suami istri ya saya bilang ya mau nggak mau kan. Tapi kalau yang masih pacaran atau yang mungkin
temenan, bersahabat gitu ya Pak. Kalau kita udah masuk ke dalam toxic relationship, menurut Bapak baiknya gimana? Putusin atau kita perbaiki? Iya, ini sebenarnya ujian cinta. ya seberapa besar cintanya dan seberapa besar komitmennya. Lalu seberapa Anda yakin Anda adalah influencer. Oke. Jadi Anda seorang orang yang saya bisa pengaruhi dia, saya bisa bentuk dia gitu. Apapun model dan bentuknya saya bisa. Nah, kalau orang tipe seperti itu ya saya cinta dia seperti saya yakin, teruskan. Tapi kalau Anda nggak punya keyakinan, saya justru yang stres, saya depresi, saya yang kayak jadi korban gitu ya. Jadi yang satunya racun, satunya nggak punya penawar. Gitu. Wah kalau begini saya nggak sanggup gitu ya. Kan orang pacaran masih boleh putus. Iya benar. Jadi menurut saya itu tergantung seberapa Anda punya keyakinan, Anda bisa menghandle ini gitu. Dan kalau itu sampai rasanya, misalnya ini hubungannya udah 3 tahun nih, kayaknya dia nggak ada perubahan gitu. Nah, emang jangan-jangan juga memang dia seperti itu. Sampai nanti menikah ya begitu, sampai mau mati ya begitu. Nah tergantung Anda bisa handle nggak gitu. Karena selain dari sisi katakanlah yang kita ngomongnya posesif gitu ya. Dari yang lainnya nih dia dia posesif, tapi dia tanggung jawab, dia kaya, dia ganteng, buat temen foto boleh lah. Buat nanti punya anak ganteng juga boleh lah gitu ya. Buat keturunan oke juga gitu. Jadi udah cari pertimbangan yang banyak, cari duit, pinter, smart banget gitu. Udah mungkin satu itu saya bisa oke. Tapi kalau sudah posesif, duit kagak banyak juga, ganteng gak banget juga, ya dinilai aja udah. Lalu mau ambil keputusan aja, putus juga gitu. Jadi sebenarnya mumpung belum menikah. Iya. Kalau sudah menikah betul-betul nggak boleh gitu. Iya. Jadi orang kan kita bisa kayak kita bikin nilai aja gitu. Betul. Jadi tapi jangan lihat hanya pada toksiknya, lihat secara keseluruhan kepribadian dia gitu loh. Jadi misalnya dari situ baru nanti ngambil keputusan yang istilahnya tuh nggak emosi. Iya. Tapi kalau memang kira-kira ini orang dia kayak begitu, kayak komunikasi begitu, dan kayaknya nggak bakal berubah. Sekali lagi dengan semua nilai tadi. Waduh saya nggak sanggup, ya putus aja udah. Jangan habis putus nangis nyesel. Sekalipun kalau misalnya udah ini Pak, biasa kan gitu ya, udah deket-deket, mungkin selama ini tahan gitu, terus ini udah mau menikah gini, apalagi udah DP tempat, tapi makin hari makin nggak tahan gitu, mendingan putus aja kali Pak ya kalau kayak gitu ya. Jangan-jangan makin dekat pernikahan makin posesif gitu kan, karena merasa memiliki gitu kan. Ya memang sebenarnya ada kecenderungan wajar sih. Nggak ada orang baru PDKT udah posesif gitu, nggak boleh. Aku mau pacaran sama kamu, tapi kamu nggak boleh ini. Orang itu kan pertamanya kagum gitu ya, habis kagum mengejar, wah dalam rangka mengejar tadi memberi malah. Tapi begitu udah deklarasi pacar saya gitu, wah, memiliki, ya udah mulai tunangan makin memiliki, bang. Sebenarnya cukup normal bahwa makin lama makin rasa memilikinya itu makin kuat. Itu sebenarnya benar, harusnya begitu. Tapi nggak boleh dalam rangka memiliki ini lalu nggak memberi kebebasan. Misalnya nanti kalau udah menikah pun istrinya nggak boleh kerja, nggak boleh bergaul, nggak boleh ikut reuni. Udah itu sudah posesif, cemburuan pula gitu kan, mengekang lah itu kan akhirnya kita gimana nggak gitu ya. Jadi kalau tetap sebelum pernikahan putus masih boleh. Gitu. Kalau udah menikah toksik ya udah telan aja Pak. Cari penawarnya. Iya, cari penawarnya. Oke. Nah kalau misalnya nih, kalau menurut Bapak, kalau yang sudah menikah nih, tadi kan tadi Pak James bilang cari penawarnya. Kira-kira apa yang menjadi advice Bapak kalau sudah ketemu pasangan kita yang seperti itu kan, kita juga udah nggak bisa cerai gitu kan. Nah itu paling enggak untuk kita nggak benar-benar stres banget gitu, gimana coba? Sekali lagi kalau dalam hal toxic relationship ya, dia dalam hal tadi berarti dia orangnya suka menghakimi, ngomongnya negatif terus, ngasih label negatif, ngomongnya nggak enak, marah melulu, curiga, udah racun semuanya deh gitu ya. Menurut saya tetap kalau nikah kan nggak boleh cerai. Hanya satu cara menurut saya, Anda harus jadi penawarnya. Andalah penawarnya gitu. Jadi kita yang belajar gitu ya. Kita jadi, katakanlah kita nggak pakai istilah toksik gitu ya.
kita nikah sama setan. Ada 2 cara. Anda jadi setan juga. Setan sama setan itu kan bahagia dong ya kan. Wah, kita berantem yuk, berantem. Maling yuk, oke maling. Kamu jaga pintu sana, gue pintu sini gitu ya. Wah, berikutnya lagi lu maling ya, gue yang jual ya. Gitu dah. Ini setan sama setan itu. Gue setan sama setan tuh menikah pasti enjoy banget gitu kan. Yuk kita goda manusia yuk gitu kan. Jadi kalau ada menikah sama setan ya cuma 2 cara gitu kan. Ada jadi setan sekalian gitu kan. Atau emang Anda jadi Tuhan, nggak mungkin. Tapi Tuhan dalam kita yang mungkin. Jadi cara lain dia racun, kita jadi penawarnya. Kita lahir baru, kita penuh sukacita, kita punya pikiran Kristus, kita punya cintanya Tuhan. Lalu kita bikin dia lahir baru, kita anggap dia adalah objek yang harus dilayani. Udah. Kalau misalnya kita nih mau adopsi suku terabaikan, kita puasa buat suku itu, kita mendoakan suku itu, kita nabung buat suku itu, kita pengen berbuat baik, wah itu semuanya suku diganti suami atau diganti istri gitu ya. Karena dia makin beracun, Anda harus makin penawar. Makin penawar, iya. Kalau udah mati dah, nggak ada pilihan lain udah. Wah, ada bukan jadi penawar nih, cuma biasa tok aja, mati dah. Mati lo. Ada jadi penawar ya udah, coba itu aja. Atau sama-sama jadi racun sekali ya udah, saling meracuni. Saling meracuni deh. Ya kalau racun sama racun, setan sama setan tadi lah gitu loh. Setan sama setan tuh akrab pasti. Oke. Jadi paling yuk ayo gitu kan. Kalau kita setan gak sama setan, maling jangan begitu, itu dosa. Gak ada dosa, berantem kan. Iya. Tapi ya mau selalu jadi setan juga. Oke, jadi buat yang sudah terlanjur menikah ya mau nggak mau mesti belajar untuk menjadi penawarnya gitu ya. Harus berdoa, mungkin puasa buat pasangan kita gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Kan mau diracun. Biar dia mati. Pembunuhan gitu kan nggak bisa dah. Jadi ya kalau disiasati dan saya yakinnya gini. Kalau selama itu manusia kan bisa berubah. Iya. Sekali lagi yang nggak berubah cuma 2. Tuhan sama setan. Iya. Kalau dia setan dia nggak berubah. Dia Tuhan juga dia nggak berubah. Kalau dia manusia bisa berubah. Dia berubah makin jelek kalau ketemu setan. Dia berubah makin baik kalau ketemu Tuhan. Yes. Nah, tinggal Anda setan juga, ya udah cocok, ya kan. Emang setan gak pernah sama setan. Ada anak Tuhan, ya tidak ada cara lain membuat dia menjadi tidak beracun lagi kalau dia ketemu Tuhan. Yeah. Karena kan relasi itu kan bagian dari perilaku atau ya itu munculnya dari hati. Nah, kalau hatinya nggak diperbaharui, kalau Yehezkiel pasal 36, Yehezkiel pasal 36 kan ayat 26 itu, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru. Ya. Nah, hati yang baru itu gimana caranya? Kalau perjanjian baru ya lahir baru. Supaya dengan lahir baru bisa hidup baru gitu kan. Yeah. Tanpa itu kok saya nggak ada jalan keluar ya. Toxic ya toxic gitu ya. Setan ya setan, manusia ya manusia. Manusianya bisa berubah kalau ketemu Tuhan. Jadi nggak ada cara lain. Yeah. Tapi begitu yang pasangan yang tidak toksik ini lahir baru, hatinya baru, caranya baru, kekuatannya baru. Oke. Ya kan dia punya kekuatan yang ekstra. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan nggak bisa sih. Diracunin terus. Balik ke kentut dikentutin terus ya. Tapi dia punya kipas angin kan lo kentut boleh, semprot aja kipas angin gitu kan. Ini apalagi dirinya kipas gitu kan, udah tiup aja ke arah yang lain. Jadi sebenarnya ya masih kalau udah menikah itu konsekuensi hidup tuh pilihan hidup. Ya. Jadi intinya bagaimana kitanya lah ya akhirnya untuk menghadapi itu. Atau kalau masih pacaran ya masih punya kesempatan. Putus saja. Cari setan yang lain. Oke, nah sebagai bagian yang terakhir nih Pak. Jadi kalau menurut Pak Jarod sendiri, tadi kan soal pasangan juga kita udah bahas. Bagaimana sih secara keseluruhan kita tetap bisa mengaplikasikan kasih Tuhan, bukan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kita merasa tuh kayaknya toksik gitu loh di sekeliling kita, mungkin teman kita gitu atau mungkin saudara-saudara kita kan sering orang gitu kan ya, kalau saudara itu datang itu udah paling males dah gitu kan, dan akhirnya kan kita cenderung akhirnya ya kalau menurut saya kita nggak bisa layani dia, kita nggak bisa jadi berkat buat dia karena kita udah punya benteng toksik tuh gitu. Nah kalau menurut Bapak gimana?
Ya sekali lagi benar-benar jadilah penawar ya. Jadilah penawarnya. Apalagi kalau kita sebagai leader atau bukan leader tapi kita udah komitmen mau hidup melayani Tuhan. Siapa yang harus dilayani? Tuhan Yesus datang kan bukan cari orang yang suci, cari yang berdosa malah gitu kan. Orang-orang buangan, pemungut cukai, pelacur, orang yang suaminya 4, yang kelima pun bukan suaminya. Maka perempuan itu cari airnya aja sengaja siang-siang gitu. Mungkin racun gitu. Begitu dia pergi ke sumur, yang lain pergi gitu deh. Dia pergi, lama-lama dia aduh nggak enak juga ya, datangnya pas siang-siang deh gitu. Malah Tuhan Yesus datangin dia sendirian ketemuin. Jadi kalau kita memang orang yang komitmen melayani, orang-orang seperti itu sebenarnya objek kita. Tapi kita paham, tapi kita mengendalikan ya, jangan sampai kita keracunan juga gitu kan. Kita paham, oh dia orangnya begitu. Kita cari latar belakangnya, kita tahu latar belakang keluarganya. Lalu kita pengen deketin dia dengan cara, karena orang-orang seperti itu sebenarnya pasti tetap sebenarnya lebih gampang bagi orang yang betul-betul mau influencer ya. Orang seperti itu kan pasti ditolak di mana-mana. Betul. Iya kan. Betul. Begitu ada yang menerima aja, hubungannya jadi bagus banget. Betul. Dia orang ditolak di mana-mana gitu, dikoblok-koblokin, disalah-salahi, dia apa-apanya ditolak. Lalu kita cari sisi positifnya nih. Wah, emang dia ngomongnya negatif, oh dia begini-begini. Kita cari positifnya, kita akui itu. Berikan pengakuan untuk memang betul-betul sisi positif yang wajar dan kita pujian yang wajar yang dia merasa ini gue banget. Udah, relasi langsung terbentuk. Nah, begitu terbentuk, udah tinggal mempengaruhi itu karena sebenarnya kita bicara toxic relationship, nah kita sekarang bicara relationship yang benar, yang kuat. Adalah relasi yang dibangun dengan menerima orang itu apa adanya dulu. Nah, begitu relasinya terbentuk, baru nanti kita pengaruhi gitu. Tapi kita harus mulai dengan mencari apa yang baik dari orang itu yang emang kenyataannya begitu. Gitu. Mungkin dia ngomongnya negatif, tapi sebenarnya orangnya pinter loh dia tuh. Gitu ya. Atau orangnya idenya dia brilian gitu. Cuma orangnya untuk nyokan idenya tuh dia goblokin orang lain dulu. Dia serang orang lain dulu. Gitu. Kita harus benar-benar mulai dengan yang benernya dia itu. Orangnya out of the box, pinter gitu ya. Walaupun mungkin lidahnya emang lidah tajamnya minta ampun gitu. Kita mulai dari situ gitu sampai akhirnya dia nganggep bahwa kita berbeda dengan yang lain gitu. Itu dia malah bisa-bisa kita jadi sahabatnya dia, tapi kita tidak teracunin. Gitu. Jadi jangan sampai malah kita deketin, malah kita jadi berubah kayak dia gitu ya. Atau kita jadi jauh sama yang lain. Itu konsekuensi. Tuhan Yesus kan juga itu sahabatnya pelacur, sahabatnya orang berdosa tuh, sahabatnya mau cukai. Tapi nggak semuanya menjauhi. Jadi kalau seorang influencer sejati gitu ya, pelayan Tuhan ya, kita sebenarnya dalam rangka mempengaruhi orang lain, lalu kita dinilai gitu kan, jangan takut. Saya punya beberapa teman yang selingkuh, bahkan hamba Tuhan yang jatuh. Lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan lain. Dia senang dengan pengajaran saya. Lalu saya tahu dia punya teman yang nggak pernah ngundang saya. Gerejanya cukup gede. Pak, rekomendasiin dong, Bapak kan dekat sama dia. Maaf ya Pak ya, dia tuh mikir begini. Pak Jarod berteman sama ini, sama ini, sama ini. Orang itu berteman ya berarti sejenis. Kalau nggak sejenis minimal membela atau mendukung atau setuju dengan perbuatannya gitu. Loh, itu termasuk loh kayak kita mau influencer tapi kita dinilai. Ya nggak masalah. Itu resiko dari sebuah tujuan. Jadi jangan takut dinilai orang. Yang penting kita enggak gitu kan. Jadi sekalipun orang lihat kita kan, temenan nama ini, jangan-jangan dia udah ngikut kayak dia gitu ya. Padahal kita mau pengaruhi gitu kan. Jadi saya punya komunitas ya nggak semuanya suci banget atau nggak semuanya sepaham gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang siapa yang di grup itu ini gitu. Oh, berarti enggak lah, kita nggak ikut gitu. Karena adanya si ini gitu. Padahal kan di grup itu kita nggak. Tapi berarti itu dengan nggak secara nggak langsung ya mindset kita bukan mindset influencer ya Pak ya. Maksudnya kalau kita masih menilai misalnya, ini bapak ini teman nama ini jangan-jangan dia juga ikutan. Kan jadi kita juga sebenarnya mau bikin gap, nggak mau sama mereka gitu kan. Mereka memang bukan influencer sejati. Jadi biarkan penilaian orang gitu. Justru ketika kita menjadi influencer, justru kita harus berani masuk ke tempat-tempat yang kayak gitu dong ya. Iya, yang penting kita ya kayak Tuhan Yesus aja dah. Dia nggak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi gitu. Gitu. Oke, wow luar biasa banget, thank you Pak buat diskusinya pada hari ini dan
kita percaya kita harus bisa membangun hubungan yang baik dan kita menjadi influencer. Yes. Oke, sampai ketemu di program selanjutnya Today's Message Podcast, dan jangan lupa untuk terus bisa lihat setiap update kita di Instagram @todaysmessage. God bless you.